AC Milan harus mengakui kekalahan dari tuan rumah FC Porto pada matchday ketiga Liga Champions 2021-2022. Laga Porto versus Milan yang digelar di Estadio do Dragao berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan tim tuan rumah. Hasil ini membuat Rossoneri belum meraih kemenangan di Liga Champions musim ini. Sebelumnya, pada dua laga awal, Milan mengalami kekalahan beruntun yakni takluk 2-3 dari Liverpool dan 1-2 oleh Atletico Madrid. Di awal pertandingan, sebenarnya AC Milan mencoba memegang kendali permainan. Namun justru Porto yang mendapat peluang pertama di menit keempat melalui tendangan dari Luis Diaz yang hanya membentur tiang gawang. Porto kembali mendapat peluang untuk membuka keunggulan. Kali ini lewat sundulan Pepe pada menit ke-14 usai memanfaatkan tendangan bebas Sergio Oliveira. Sundulan mantan pemain Real Madrid yang mengarah ke tiang dekat masih bisa diamankan oleh cipiran Tatarusanu. Tidak diperkuatnya sejumlah pemain kunci seperti Theo Hernandez, Brahim Diaz, Frank Kessié, dan Ante Rebic, pemain skuad arahan Stefano Pioli sulit berkembang. Terlihat sekali bagaimana Milan kesulitan dalam membangun serangan. Pertandingan pun berlangsung panas. Memasuki 10 menit terakhir babak pertama, 4 kartu kuning telah dikeluarkan oleh wasit Felix, masing-masing 2 untuk Milan dan Porto. Menit ke-43, Milan memiliki peluang untuk mencetak gol melalui sundulan Oliver Giroud. Menerima umpan silang Alexis Saelemaekers dari sisi kiri pertahanan Porto, Oliver Giroud segera menyundul bola. Sayang sekali sundulannya masih bisa diamankan oleh kiper Porto, Diogo Costa. Hingga babak pertama berakhir tidak ada satu gol pun yang tercipta dari Milan dan Porto. Memasuki babak kedua, Milan terlihat tampil lebih defensif. Bahkan di menit ke-52, gawang Milan nyaris bobol jika tembakan kaki kanan Otavio dari dalam kotak penalti tidak diblok oleh Fikayo Tomori. Beruntung tendangan Otavio yang terdefleksi hanya melayang tipis di atas mistar gawang Milan meski cipiran Tatarusanu telah mati langkah. Pertengahan babak kedua, Milan mencoba memasuki Zlatan Ibrahimovic untuk menggantikan Giroud. Namun masih belum juga bisa membongkar pertahanan Porto. Justru gawang Milan akhirnya jebol pada menit ke-64 melalui Luis Diaz. Diawali dengan umpan silang dari João Mario di sisi kiri pertahanan Milan, Mehdi Taremi yang berhasil memenangkan duel dengan Ismail Bennacer dan mampu menahan bola dengan mengarahkan si kulit bundar ke Diaz tepat di garis penalti depan gawang Milan. Diaz yang berlari segera menyambut bola dengan melepaskan tembakan melengkung datar ke pojok kiri bawah gawang Milan tanpa mampu dijangkau Tatarusanu. Milan pun tertinggal 0-1. Para pemain Milan sempat memprotes gol Diaz lantaran Taremi dianggap melakukan pelanggaran terhadap Bennacer sebelum memberikan umpan. Akan tetapi wasit Felix tidak menggubris protes dan tetap mengesahkan gol Diaz untuk Porto. Memasuki 10 menit terakhir pertandingan, Milan belum juga berhasil memberikan ancaman bagi gawang Porto lantaran upaya mereka selalu tertahan di tengah. Para pemain Milan dibuat frustasi dan tidak berkembang oleh pertahanan rapat yang diperagakan oleh para pemain Porto. Tidak ada gol tambahan yang tercipta hingga laga berakhir. Milan menyudahi laga dengan kekalahan 0-1 dari Porto. Usai kekalahan AC Milan melawan Porto, Zlatan Ibrahimovic berkata pada Sky bahwa kami harus melanjutkan, dunia belum jatuh karena kami kalah hari ini. Kami baik-baik saja di Liga dan kami harus melakukannya di Liga Champions. Ada 3 pertandingan tersisa dan kami harus mencoba melakukan sesuatu. Saya lama berkutat dengan cedera, namun kini saya telah kembali untuk membantu Milan di setiap pertandingan. Zlatan sendiri baru memulai kembali saat menang 3-2 melawan Verona akhir pekan kemarin setelah sempat mengalami cedera lutut pada Mei 2021 lalu. Sandro Tonali turut mengomentari pertandingan Milan versus Porto. Kali ini kami tidak memiliki semangat seperti saat melawan Liverpool. Itu bukan pertandingan terbaik kami di Liga Champions. Namun Liga Champions telah memberi saya banyak pengalaman, terutama sensasi bermain dengan Milan di Liga Champions. Kami tahu bahwa perjalanan kami belum berakhir. Milan mampu melakukan segalanya, kami tidak akan dijatuhkan.
Sandro Tonali bergabung dengan Milan pada musim lalu dari Brescia dengan status pinjaman, dan di awal musim Milan membelinya secara permanen dengan kontrak sampai tahun 2025. Bahkan Tonali rela memotong gajinya hanya untuk bisa bertahan di Milan. Di awal musim 2021-2022, kini pun ia berhasil memberikan lompatan kualitas yang jauh berbeda dari musim lalu dengan mengunci starting 11 AC Milan saat ini.